Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan. Dan semoga Allah juga memberi kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengutip sebuah hadis qudsi. Kullu hasanatin bi'ashri amsalihha illa sab'imi'ati di'afin. Illa syiyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap kebagusan, setiap kebaikan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Illa syiyama, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Lubabul Hadis juga mengutip sebuah hadis qudsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita pasti bertanya-tanya, seberapa besar pahala puasa hingga Allah mengatakan, ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Syekh Nawawi Al-Bandani, ulama dari Indonesia, mengomentari hadis qudsi tersebut, memberikan keterangan pada lafaz ajzi bihi. Di dalam kitabnya Tanqihul Qaul fi syarhi Lubabil Hadis, ay jazaan kasiran min ghairi ta'yinin li miqdarihi. Yang dimaksud ajzi bihi adalah sebuah balasan yang banyak, balasan yang besar, yang mana tidak ditentukan berapa kadarnya. Al-Imam Al-Ghazali juga mengomentari hadis qudsi tersebut. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengutip sebuah surat, sebuah firman Allah dari surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan dengan pahala tanpa batas. Lalu Al-Imam Al-Ghazali menambahkan, as-shaumu nisfus sabri. Puasa adalah sebagian dari kesabaran. Sudah kita ketahui bahwa orang yang berpuasa dituntut untuk menahan rasa lapar, rasa dahaga, serta hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan adalah, begitu besar pahala puasa hingga Allah mengatakan ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Sampai Allah tidak menentukan berapa kadarnya. Baik itu berupa bilangan, berupa angka 10 sampai 700 kali lipat, atau berupa sebuah perumpamaan seperti halnya gunung, bumi, laut, dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka dari itu masyarakat muslim di seluruh dunia ketika memasuki bulan Ramadan berbondong-bondong berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai banyak cara. Ada yang tadarus, memperbanyak baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat tasbih, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan orang yang kerjanya hanya tidur? Lisannya tidak pernah dipakai untuk berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, naumus shaim ibadatun wa shamtuhu tasbihun
wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dambuhu maghfurun. Rasulullah bersabda, tidurnya orang yang puasa dinilai ibadah. Diamnya orang yang berpuasa dinilai tasbih, atau menduduki kedudukannya orang yang sedang bertasbih di luar bulan puasa atau di luar puasa. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dikali lipatkan. Yang dimaksud amal mudha'afun dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni al-hasanatu, yakni amal yang bagus. Ya asyri ila ma fauqaha, dilipat gandakan mulai dari 10 hingga tak terhingga. Ini sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Tidak ada batas, tidak ada yang mengetahui berapa kadar balasan oleh Allah bagi orang yang sedang berpuasa. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya orang yang sedang berpuasa diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Wa dambuhu maghfurun, dan dosa-dosa orang yang sedang berpuasa diampuni oleh Allah. Ai minasyaghair, yakni dosa-dosa yang kecil. Begitu besar fadilah keutamaan puasa, sampai jangankan orang yang beribadah, orang yang sedang tidur pun mendapatkan pahala. Diam pun juga mendapatkan pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah amalan yang mungkin sering dilupakan oleh orang awam. Bahkan banyak orang awam yang tidak mengetahuinya, bahwa amalan tersebut adalah asyrafil ibadah, yakni sebaik-baik ibadah. Apakah amalan tersebut? Yakni ta'lim muta'alim atau majlisul ilmi, belajar ilmu agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusolliya alfa rak'atin tatawu'an." Rasulullah bersabda, barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu pengetahuan, ilmu syariat, ilmu agama, ya'malu bi aw lam ya'mal bi, baik dia mengamalkan ilmu tersebut maupun tidak mengamalkan ilmu tersebut, kana afdala min ayyusolliya alfa rak'atin tatawu'an, maka belajar ilmu atau amalan tersebut lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Begitu besar pahala dari orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan. Karena setiap ibadah pasti memerlukan ilmu pengetahuan. Al-ilmu yuqaddamu ala kulli hal. Al-ilmu yuqaddamu ala kullin. Ilmu didahulukan atas segala sesuatu. Adab, tata krama juga membutuhkan ilmu. Karena untuk mengetahui sebuah kebenaran diperlukan sebuah ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.